Selamat pagi, siang, dan sore saudara-saudara sekalian. Nama saya Dominikus Pedro Alberto Pangerapan dengan, nomor 2702489 382 yang akan membahas, tentang sehat dan sejahtera bersama mengimplementasikan pola hidup sehat ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya berkuliah di Binus University jurusan Bisnis Manajemen. Dimulai dari latar belakang permasalahannya, kesehatan adalah aset berharga bagi individu dan masyarakat, menjadi fondasi utama kesejahteraan hidup. Namun, gaya hidup modern yang ditandai dengan pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan tingginya tingkat stres telah menyebabkan banyak permasalahan kesehatan seperti obesitas, penyakit kardiovaskular, dan diabetes. Selama pandemi COVID-19, pola hidup yang tidak sehat semakin meningkat. Dengan 73% masyarakat Indonesia, terutama Gen Z dan milenial, mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Selain itu, 46% mengaku kurang berolahraga dan lebih dari setengah mengalami gangguan pola tidur akibat stres dan perubahan rutinitas. Rumusan masalah yang terjadi di sini adalah bagaimana kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat. Apa saja sih faktor yang menghambat setiap individu dalam menerapkan pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari? Ketiga, bagaimana strategi yang efektif untuk mengintegrasikan pola hidup sehat ke dalam rutinitas masyarakat secara jangka panjang? Hasil temuan permasalahan di lapangannya adalah dalam 5 tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan terkait pola hidup yang tidak sehat. Kedua, perubahan gaya hidup modern yang ditandai dengan pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan tingginya tingkat stres telah menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius seperti obesitas, penyakit kardiovaskular, dan diabetes. Dan selama pandemi COVID-19, pola hidup yang tidak sehat selama pandemi tersebut menunjukkan 7 dari 10 konsumen Indonesia atau 73% menjalankan pola hidup yang tidak sehat seperti tingginya konsumsi cemilan. Banyak individu yang tidak mau atau enggan untuk menerapkan pola hidup yang kurang sehat karena dianggap kurang menarik. Solusi yang ditawarkan dibutuhkan motivasi dan dukungan dari diri sendiri serta lingkungan yang mendukung keberlanjutan pola hidup sehat. Menyiapkan jadwal yang bisa dilakukan individu tersebut untuk olahraga dan makanan yang sehat dan pastinya harus memperhatikan kalorinya. Mengelola stres dan tidur juga cukup perlu dilakukan untuk regenerasi tubuh dan perbaikan sel. Slide selanjutnya adalah refleksi pribadi, di mana terdapat 3 poin, yaitu kesadaran menjalankan pola hidup sehat, kedua, pentingnya mengelola stres, dan ketiga, pentingnya menjaga pola tidur yang sehat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya menyadari bahwa menjaga pola hidup sehat bukan sekedar wacana. Sadaran menjalankan pola hidup sehat, saya sering menghadapi dilema antara memilih makanan yang sehat atau hanya sekedar mengkonsumsi sesuatu yang praktis dan enak. Namun kalau kita berpikir secara kritis, saya menyadari bahwa kesehatan jangka panjang itu jauh lebih berharga dibandingkan kepuasan sesaat. Oleh karena itu, saya mulai-mulai mencari solusi yang kreatif, seperti mencoba meal prep ataupun berbagi resep yang sehat atau menerima resep yang sehat dari teman-teman atau lingkungan sekitar saya. Agar apa? Hidup sehat saya menjadi lebih menarik dan mudah diterapkan karena ada teman-teman saya yang mensupport saya juga. Kemudian pentingnya mengelola stres. Banyak orang dalam kehidupan sehari-hari itu stres itu merupakan bagian dari kehidupannya. So, tidak bisa dihindari. Saya pernah mengalami beberapa dampak negatif dari stres yang tidak terkelola, seperti sulit berkonsentrasi, menurunnya produktivitas. Itu sering saya terkena. Saya berkolaborasi dengan teman ataupun rekan kerja saya, seperti eh, bercerita, melakukan aktivitas bersama, olahraga, meditasi, dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk manajemen stres saya. Tiga itu kan pentingnya menjaga pola tidur yang sehat. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah menjaga konsistensi pola tidur. Jadi sering sekali tuh pekerjaan-pekerjaan kantor yang deadline-nya berdekatan akan saya lakukan
dan mengurangi waktu tidur saya demi menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun saya menyadari bahwa kurang tidur itu tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi pada kemampuan berpikir yang kritis dan interaksi sosial saya itu juga diperlukan pola tidur yang sehat gitu. Sebagai solusi saya mencoba membangun kebiasaan baru seperti menetapkan batas waktu penggunaan gadget. Habis itu menerapkan pola tidur yang lebih teratur, misalkan jam 11 malam atau jam 12 malam paling telat itu sudah harus tidur. Dengan demikian saya tidak hanya mengubah kebiasaan pribadi saya, tetapi saya juga bisa mengubah secara dampak positif di lingkungan sekitar saya. Simpulannya melalui refleksi saya ini, saya memahami ya, bahwa pola hidup sehat itu nggak hanya tentang makanan, tetapi memanajemen stres dan pola tidur yang baik itu merupakan hal yang penting untuk individu tersebut. Tetapi untuk sosial, untuk dampak sosial juga secara luas itu sangat baik dampaknya gitu. Kita mengajak orang untuk hidup sehat, berpikir secara kritis dan kita juga bisa mengelola stres tersebut gitu. Kemudian saya percaya bahwa perubahan-perubahan kecil yang saya lakukan dan memberikan efek positif untuk jangka panjang itu akan terrealisasi untuk diri saya sendiri maupun lingkungan saya. Sekian dan terima kasih. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua.